itu nggak ngeliat generasi sih kayaknya, bukan berbasis generasi yang modelnya karakter orang. Tapi kalau yang dibilang Ica generasi yang sekarang itu memang generasi strawberry kan dibilangnya juga, lembek gitu dalamnya. Tahu sutra. Tahu sutra. Ya tapi nanti mungkin kita bisa nanya lebih lanjut. Kan kita punya alumni juga tuh Pak. Iya. Bisa nggak ya dia dipanggil buat? Bisa. Kebetulan kita ada alumni yang memang punya kepakaran dalam bidang tersertified lagi SDM ya. Dia udah tersertifikasi dalam bidang HRD. Nanti sebentar nih kebetulan udah makan siang, saya coba telepon untuk dia mampir ya. Kebetulan kantornya deket sini. Siapa tahu dia bisa mampir, bisa memberikan solusi. Ini kebetulan Adit, Ica, sama Mel ini punya masalah terkait dengan karyawan. Nah, kamu kan sebagai orang yang berkecimpung di dalam bidang HR, boleh ya dimintain sarannya nih. Nah, ini Eri nih datang nih. Halo Ri, Pak. Aduh, thank you, baik. Buati. Hai. Ini Melinda. Nah, ini orang ganteng satu udah kenal dong pasti. Ya, ini Ica. Duduk, Ri. Gimana? Baik. Waduh, thank you banget nih udah datang. Ya, jadi ini kebetulan bertiga ini lagi punya problem terkait dengan masalah SDM. Sebentar, sebelum diterusin. Tadi udah dipesan minum buat Eri. Udah. Oke, berarti tinggal nunggu diantar berarti sebentar lagi. Oke, jadi sorry ya gratis Ibu ya. Gratis. Wah. Semoga doyan ya. Free flow. Siap. Nah, ini pelayan istimewa ini. Asik. Terima kasih ya, Mas. Thank you. Lanjut Pak, gimana Pak masalahnya Pak? Iya, ini kan tadi sebetulnya juga nggak sengaja nih ketemu. Jadi Buati ditelepon sama Melinda, saya ditelepon sama orang ganteng satu dari Bogor. Nah, intinya mereka punya problem terkait dengan karyawan. Nah, lagi datang ke sini tiba-tiba ketemu Ica nih, lagi nongkrong sendirian di sini dengan muka yang wah sumpek tuh, lihat masih merah tuh. Pasti pusing berat nih. Dia mau nyari lapangan basket, ada lapangan futsal. Oh iya, itu mukanya mungkin merah. Salah lapangan. Salah lapangan. Iya, intinya punya masalah dengan karyawan. Tadi udah sempet cerita sebentar, Adit tuh punya masalah terkait dengan karyawan blue collar worker yang kita sama-sama tahu ya kan terkadang sulit untuk dihandle atau dihandle-nya mesti dengan trik khusus. Nah, tadi Buati sudah menyampaikan beberapa tips and trick. Nah, ini kita pengen dengar lebih detailnya dan lebih akuratnya dari seorang praktisi lah, ya kan? Ini kan keseharian kamu di dalam bidang SDM gitu. Mungkin gimana, Ri, menurut? Tapi mungkin beda. Ini UMKM. Oh jadi, iya. Jadi mungkin agak lebih tricky gitu ya dibanding di perusahaan besar gitu ya. Tapi ya kita sharing aja ngobrol gitu. Iya, kasihan itu Adit tuh jauh-jauh dari Bogor tuh. Nyasar pula tadi kesini. Masih capek tuh kan. Udah di Bogor ada masalah, ke Jakarta juga capek. Ini sebenarnya permasalahan SDM juga Pak. Zaman sekarang kan ada map segala macam, kok bisa nyasar? Udah lama nggak kesini. Udah lama jadi orang Bogor gue. Iya, gimana nih? Kalau untuk permasalahan blue collar worker gimana nih? Kalau saran kamu dari sudut pandang seorang HR? Iya, ini thank you sebenarnya undangannya ya Pak. Ya saya juga nggak nyangka ternyata bisa ada diskusi yang cukup mendalam untuk masalah khusus SDM pada hari ini nih Pak. Nah, tapi saya tanya ke teman-teman dulu ya sebenarnya. Ternyata ngurusin SDM itu sulit ya, nggak mudah ya. Atau saya tanya lagi deh, gampangan ngurusin SDM ya, atau ngurusin data atau dokumen? Kenapa? Kenapa kalau data? Dengan istilahnya kayak miara ayam dibanding miara manusia. Gitu ya. Istilah kasarnya begitu ya, tapi itu kasar banget lah gitu. Kalau data kan istilahnya ya udah yang penting sesuai dengan SOP beres. Tapi kalau manusia tidak seperti itu maintenance-nya. Jadi beda karakteristik. Beda karakter. Ya. Menurut Mel juga sama ya, ngurus SDM lebih
lebih Susah ya? tricky. Sebenarnya bukannya susah sih, lebih ke challenging ya. Jadi kita harus tahu apa namanya tipe-tipe orang yang kita temui itu seperti apa dan gimana cara kita menghandle-nya gitu sih. Iya. Ya mungkin saya simpulkan ya bahwa kita memanage orang gitu ya, memanage manusia dengan sekian banyak karakter ya Pak, dengan sekian banyak pola pikir, dengan dia punya histori apa, dibanding kita punya dokumen, kita punya data yang tinggal kita manage, ya kan, angka tinggal kita spreadsheet pakai Excel, semuanya gampang keluar. Tapi kalau orang ya nggak bisa tebak ya Bu Ati ya. Mungkin kita kuliah budaya organisasi dulu Bu nih, ya kan, perilaku organisasi segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah dinamika SDM ya Pak Aristo, itu mau kita karyawan blue collar, mau kita white collar, mau di company, mau Bu Ati tadi bilang UMKM juga, intinya sama sih Bu, kita memanage yang namanya manusia ya, dengan segala tetek bengek permasalahannya lah, intinya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita kerucutkan ya ke masalahnya Adit punya usaha apa sih, Dit? Bengkel. Oh, punya bengkel ya, berarti karyawannya kan tadi dibilangnya adalah karyawan blue collar gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang saya, memanage blue collar itu sebenarnya nggak cuma di usaha seperti Adit ya, di kantor seperti saya pun ya, di company manapun juga pasti ada karyawan blue collar-nya, bener ya? Oh iya, ya. White collar-nya biasanya ya dia staff atau mungkin ya level supervisor ke atas. Karyawan yang blue collar pun juga bukan sedikit Pak, banyak gitu ya. Kalau kita bicara mengenai apa ya, struktur organisasi di kantor kan kerucut ya Bu ya, Pak ya. Makin ke atas tuh makin tinggi ya. Otomatis yang di bawah itu akan lebih banyak. Berarti yang di manage level bawahnya atau mungkin level blue collar-nya akan lebih banyak, akan lebih besar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita memanage karyawan dengan apa ya, dengan kategori blue collar gitu ya, itu memang kita sebagai atasan, sebagai pemilik maupun sebagai bosnya lah kasarannya kayak gitu, kita memang harus banyak turun langsung, harus banyak terjun langsung, harus banyak apa ya, mencari tahu secara detail, secara deep personal mengenai apa permasalahan yang mereka temui hari-harinya seperti apa gitu. Kita bisa menyamakan dengan treatment kita ke karyawan biasa, tapi akan lebih baik kalau kita bedakan sedikit. Karena mereka punya background berbeda. Dari segi pendidikan, dari mereka segi pengalaman, dari segi masalah keluarga yang mereka punya, dari segi masalah finansial yang mereka punya, itu pasti akan berbeda dengan level karyawan di atas blue collar atau white collar. Ya, makanya tadi saya bilang, kita harus banyak turun ke bawah. Ya, kita sebagai bos ya, terutama Adit kan bisa dibilang UMKM ya, bengkel gitu ya, itu memang harus banyak turun ke bawah, mengetahui hari-harinya tuh apa sih yang mereka hadapi, ya masalah yang dihadapi di lapangan tuh apa, dan ya gimana kita sebagai owner, kita sebagai bos, kita sebagai atasan gitu ya, kita sebagai pemilik bisa memberikan solusi maupun kita bisa memberikan apa ya, banyak input mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Oke. Gitu. Intinya gitu sih Pak. Iya. Jadi cocok tuh sama tadi Bu Ati sebelumnya juga udah bilang, jadi inti daripada ini adalah pendekatan personal ya, human relation. Berarti nggak salah lu ngajarin Bu. Iya. Lulus ya gue. Lulus. Ya karena dia karyawannya level SD, pendidikan SD SMP ya. Yang benar-benar tricky gitu loh buat apa ngelolanya gitu. Iya, pola pikir dari ya orang dengan karakter orang dengan background pendidikan yang mungkin berbeda pasti kan juga berbeda ya Dit ya. Orang lulus sarjana sama orang lulus SD gitu ya, pasti kan berbeda ya, cara pemecahan masalahnya, cara dia melihat masalah itu dari sudut pandang apa itu pasti berbeda sih. Gitu sih Pak. Oke. Nah, ini nyambung lagi nih. Kalau Ica karyawannya tentu meskipun masih kategori staff lah ya, tapi tentu pendidikannya lebih tinggi daripada karyawannya Adit. Paling nggak mungkin SMA gitu ya, Cak ya? Ya SMA. Nah, tapi ini kebetulan bisnisnya di luar kota. Jadi owner juga nggak bisa terlalu monitoring gitu. Mungkin sebulan sekali atau apa. Tapi Ica bilang SOP-nya tadi udah ada gitu. Tapi karyawan ini masih kadang-kadang nabrak SOP, nggak disiplin. Nah, kalau dari sudut pandang Eri gimana? Oke. Memang challenging ya Cak ya, memanage apa ya, bisnis yang kita nggak terjun langsung atau kita nggak datang langsung ke tempat bisnisnya itu gitu ya. Tapi kalau kita sadari gitu ya, bahwa sekarang semua model bisnis ya seperti itu. Ya sekarang kan kita banyak UMKM, sekarang kita banyak startup gitu ya. Otomatis kita harus mengikuti pola bisnis modern yang ada seperti sekarang. Jadi kita nggak perlu turun langsung ke lapangan, ya kita bisa monitor dari jauh lah, intinya kayak gitu.
Nah, mungkin Ica bisa manfaatkan tools-tools monitoring, task monitoring gitu ya. Jadi bisa kepantau by aplikasi, target hariannya dia apa, ya kan, lalu juga achievement-nya seperti apa gitu kan, sama ya mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi catatan pada apa ya kinerjanya dia di hari atau di waktu tertentu, itu bisa kemonitor semua tuh lewat tools itu. Banyak kok sekarang banyak yang open source juga ya, itu kalau mau pakai aplikasi. Lalu kalau misalnya mau masih di manage-nya secara manual ya memang harus ada regularly monitoring ya gitu ya, bisa harian atau minimal mingguan gitu ya. Kayak sekarang kan banyak usaha tuh yang orang ngambil franchise gitu ya Cak ya. Otomatis orang ngambil franchise tuh kenapa? Ya karena dia nggak punya banyak waktu untuk turun ngurusin bisnisnya tersebut. Dia juga nggak punya banyak waktu untuk langsung turun untuk menghandle si usahanya itu. Ya otomatis dia ngambil franchise. Nah franchise itu kan memang investor itu membayar sebuah franchise fee gitu ya, sebuah franchise cost gitu kan. Ya otomatis itu akan bisa berjalan sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang bisnisnya udah punya sistem. Bisnisnya sudah punya tools yang untuk si ownernya ini tinggal menjalankan dan monitoring aja. Ya, tapi ya balik lagi yang saya bilang, monitoring yang memang harus penting dilakukan ya, baik mau pakai tools, mau pakai sistem maupun secara manual, itu yang memang harus dilakukan secara daily minimal gitu ya. Oke, jadi berarti gue bener lagi lulus. benar lagi, gue baru mau Lulus bilang dua lulus. Lulus. Satu lagi nih. Nah, kalau satu salah, dua benar masih lulus, masih lulus C. Jadi di challenge di resultnya ya, Orientasi hasil ya? Iya, orientasi hasilnya. Jadi tentu meskipun masih monitoring, tapi nggak perlu seintens daripada blue collar worker. Justru di challenge dengan hasilnya, dikasih parameternya, mungkin dikasih achievement kalau mencapai gitu ya, Iya betul Pak, betul Pak. Sehingga dia lebih tertantang dan mungkin lebih punya sense of belonging. Betul. Ya. Karena menumbuhkan sense of belonging itu juga perkara yang tidak mudah ya Pak ya. Iya, Tapi iya. gimana kita bisa melibatkan karyawan itu semaksimal mungkin, yaitu Pak dalam hal pencapaian target. Iya. Ya dalam hal menentukan sebuah goals gitu ya. Kita namanya perusahaan ya Pak. Menentukan goals itu kan baiknya nggak ditentukan sendiri ya, tapi melibatkan semua stakeholder yang ada di kita punya bisnis, kita punya usaha gitu ya. Dengan kita menentukan bersama-sama, ya otomatis kan ada sense of belonging yang tadi Bapak bilang, itu akan tercipta dengan sendirinya Pak. Nah baru nanti dari situ melebar lagi nih ilmu SDM Buati nih. Ada reward and punishment, ya kan. Ada juga hal-hal ini yang bisa kita jadikan sebuah sebuah reward lah untuk dia gitu. Itu sih intinya. Oke. Nah, satu lagi nih untuk menentukan lo centang trusted, centang hijaunya. Apa enggak? Centang biru. Centang biru Instagram ya. Bayar pesos 50.000. Nah, Deg-degan nih. Deg-degan iya. Nah, Melinda lebih spesifik dan agak krusial lagi. Kalau Adit dan Ica tadi masalah dengan karyawan. Nah, Melinda belum karyawan bahkan. Jadi pada saat mau rekrut, pada saat seleksi itu calonnya tuh udah agresif sekali, udah nge-push ya. Kapan nih saya diterima gitu ya Mel ya? Kayak kasarannya maksa owner gitu ya untuk terima gue dong gitu. Mungkin kalau pandangan saya mungkin dia itu frustasi kali ya. Tapi kalau menurut Kak Eri gimana pandangannya? Ini maksudnya dia itu pelamar gitu ya? Iya, belum jadi karyawan. Kandidat belum jadi karyawan, belum tentu CV-nya juga dipilih gitu. Dia udah kayak gitu ya? Iya, baru submit terus langsung kontak gitu ya. Berarti Kapan wawancara? Topiknya di luar SDM nih, pra SDM sebelum menjadi karyawan. Belum jadi SDM. Oke. Nah, itu tadi ya balik sama statement saya di awal, memanage SDM Pak Bu dan Mel ya, itu memang tidak mudah gitu ya. Bahkan perilaku SDM ternyata udah bisa dilihat sebelum dia jadi SDM. Pada saat dia jadi kandidat, dia masih jadi kandidat pun sudah punya perilaku yang ya seperti saya nggak bilang kurang baik ya, tapi yang unik gitu ya, memang harus kita manage gitu ya. Nah, kita bisa memposisikan diri kita
memiliki bargaining power yang kuat sih Mel. Karena apa? Ya karena kita yang merekrut gitu ya. Kita sebagai company gitu ya, kita bisa memiliki apa ya? Kita punya sikap lah dalam menghadapi calon SDM itu gitu ya. Bisa dengan ketegasan ya, atau bisa dengan petunjuk mungkin atau informasi yang jelas mengenai proses rekrutmen tersebut gitu ya. Ya misalnya ada informasi ya kualifikasinya yang dibutuhkan seperti apa, kompetensinya yang dibutuhkan seperti apa, atau maupun jangka waktu dari saat kita opening vacancy gitu ya sampai dengan kita close itu berapa lama, lewat dari itu udah di drop. Atau misalnya kalau di lowongan-lowongan ya ada tulisan itu biasanya only shortlisted candidate will be contacted by the company. Ya biasanya kalau yang kita pilih aja yang kan kita kontak, kalau kamu nggak dikontak ya berarti ya udah lamaranmu gugur secara otomatis gitu ya. Tapi balik lagi kita dalam merekrut karyawan gitu kan, proses rekrutmen itu adalah proses di mana perilaku SDM yang ada di perusahaan itu akan kita hadapi ke depannya. Oke. Nah, catatannya adalah apa? Ya udah, kita benar-benar milih SDM yang akan kita rekrut itu ya pada saat proses rekrutmen itu jangan sampai salah pilih ya kan. Kemudian juga jangan sampai ya kita nggak lihat kompetensinya tapi kita main ambil gitu aja gitu. Ya balik lagi tadi pada apa ya, sikap-sikap pelamar yang seperti itu ya itu ditemui oleh rekruter dimanapun sih Mel, dan memang kita bisa menunjukkan kepada pelamar bahwa kita punya sikap, kita tuh orang yang merekrut, kita orang yang akan merekrut, kita yang akan memberikan kamu pekerjaan ya. Jadi tidak sepantasnya ya Anda mempunyai sikap yang ya kurang-kurang baik lah kayak gitu. Oke. Ya, oke. Terus ada satu lagi nih, ini dia nih bukan calon pelamar. Ini dia itu sudah jadi karyawan. Oh, udah jadi karyawan nih. Udah jadi kasusnya karyawan. beda. Kasusnya beda. Udah jadi karyawan. Dia bilang dia telat datang nih ke kafe saya. Ya udah oke. Saya tunggu gitu ya. Tapi dia ketika datang ke kafe saya itu dia pakaian rapi. Seperti habis interview. Tapi saya sebagai owner nggak nanya, kita cuma kayak lihat appearance-nya gitu kan, kayak mencurigakan banget nih. Nah, terus malamnya dia itu kayak update status WA kalau dia habis interview. Dia nggak aware temennya dia di WA, dia jadi nggak bisa aware. ngeliat. Yes, dia nggak aware kalau bosnya itu ada di, maksudnya dia di save lah ya, save kontaknya saya juga, ya, dan saya baca WA story-nya si karyawan saya. Bisa sering ngalamin. Nah, kemudian 2 hari berikutnya dia bilang katanya dia mau nganterin ibunya mau naik haji. Nah, saya kan langsung ketika saya baca WA story itu saya langsung screenshot tuh. Wah, ini kayaknya ada mencurigakan nih. Nah, terus pas dia juga resign-nya itu dia via WA. Nggak secara gentle datang ke saya kalau dia mau resign, mau nganterin ibunya naik haji gitu kan. Terus dia WA, terus langsung saya kasih, aku kayaknya udah kerja di tempat lain. Nah, dari sisi pelaku usaha gitu ya, jadi dari owner gitu, saya merasa kalau saya buang-buang waktu merekrut karyawan macam seperti itu. Karena kan kok cuma kerja berapa bulan doang, kok udah langsung pindah ke tempat lain gitu. Jadi dari sisi HR nih gitu ya, gimana supaya kita pelaku usaha itu bisa kayak menghandle karyawan yang mempunyai sikap seperti itu. Apalagi yang dia suka bikin status di WA story gitu. Yang bosnya juga membocorkan. Terus langsung di-block loh. Langsung di-block ya bisa. Langsung di-block. Sering terjadi. Sering terjadi. Jadi yang ngeblok itu bukan cuman mantan ya. Iya. Kalau ini ngebloknya ex-boss gitu. Jadi Mantan juga. Oh iya, mantan bos. mantan. bos. Jadi nggak perlu khawatir Dit, lo di blok Dit. Banyak Banyak yang di blog. Iya. Pak Aris kok buka dapur orang. Jadi ini udah karyawan ya? Udah karyawan ini. Attitude-nya nggak bagus ya. Ya dia punya attitude nggak bagus, bohong gitu ya, sama ya update status yang nggak proper ya, yang dibaca sama bosnya gitu ya. Nah, ini balik lagi nih ke statement saya awal tadi ya, perilaku organisasi, perilaku SDM gitu ya, nggak pernah bisa kita prediksi, nggak pernah bisa kita tebak, dan memang ini terjadi dimanapun ya, mungkin nggak cuma di tempatnya Semua. Mel gitu ya, nggak cuma di kafe, tapi juga di perusahaan juga yang kayak gitu juga banyak sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya balik ke
pengelolaan SDM kita di usaha kita maupun di kantor kita tuh kayak gimana gitu ya. Ya pertama ya misalnya ada kontrak kerja yang jelas nggak, dan mungkin dalam peraturan perusahaannya atau mungkin secara peraturan tertulisnya seperti apa, ya wajib hadirnya seperti apa, ya atau kedatangannya seperti apa, ya sama ya soal izin ya, soal dia permission untuk lift atau izin atau apa tuh seperti apa diatur gitu ya. Ya bisa aja misalnya dia nggak masuk tanpa izin gitu ya, itu akan ada ya misalnya punishment, ya misalnya ada potongan gaji ya, misalnya ada juga kalau berapa hari dia nggak masuk tanpa izin atau apa ya ada surat peringatan 1 atau apa gitu. SP ya. Ya semuanya itu balik ke manajemen SDM di tempatnya Mel gitu ya, seperti apa. Kalau dia masalah bohong ya, update status segala macam ya, itu saya rasa hal-hal yang nggak bisa kita yang nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita cegah, yaitu haknya dia. Itu haknya dia gitu ya, biarpun ya dia harusnya tahu kalau dia pasang status dan dibaca oleh Ica tuh oleh Melinda, pasti dia juga akan tahu gitu ya. Karena kan kita bisa baca status orang kalau apa? Kalau kita sama-sama nge-save gitu ya. Itu ketahuan gitu. Dan ya udah, kalau misalnya dia resign tanpa izin tertulis, ya balik lagi peraturan di tempatnya Melinda kayak gimana. Ya misalnya kalau nggak tertulis, ya dianggapnya ya dia alpha ya, atau dia mengundurkan diri secara tidak hormat. Ya, nanti otomatis ngaruhnya ke perhitungan gajinya dia, atau ke perhitungan dia punya bonus, perhitungan dia punya fee, atau ya misalnya dia resign-nya nggak sesuai peraturan, ya bisa aja dia nggak dapat surat keterangan kerja, rekomendasi. Pun misalnya ada kantor baru yang di interview atau apa, kan biasanya sekarang kalau kantor-kantor tuh ya, atau perusahaan-perusahaan kalau merekrut karyawan baru itu kan melakukan cross check ke kantor sebelumnya. Ya Mel bisa aja menginfokan bahwa ya karyawan ini nggak baik kayak gitu. Itu bisa jadi ya risikonya SDM kalau dia nggak berperilaku baik, ya bisa aja atasannya akan memberikan rekomendasi yang nggak baik pada saat dia melamar kerja ke tempat lain. Itu sih Mel kalau dari saya. Jadi meskipun ini konteksnya UMKM, jadi tetap harus ada aturan yang tertulis gitu ya. Meskipun mungkin secara sederhana, dan itu lebih baik disosialisasikan ketika si karyawan itu istilahnya pas rekrutmen dia sudah kita rekrut, kita sosialisasikan gitu ya. Kan ini selama ini memang UMKM banyak yang peraturan-peraturan kayak gitu kan nggak tertulis gitu ya. Jadi mungkin UMKM juga harus membiasakan diri untuk formal gitu ya, punya aturan gitu ya mungkin ya. Iya, yang namanya bisnis ya, kita membuat sebuah bisnis gitu ya, pasti kan ada polisinya, ada peraturan. Biarpun kayak kata Pak Reso bilang bener banget. Ya kalau di kantor-kantor yang gede gitu ya, ya dibukukan ya, ada file tertulisnya. Tapi kalau di sini mungkin bisa secara informal, atau mungkin bisa hanya selebar kertas yang ditandatangani bersama secara kesepakatan dengan kita sebagai manajemennya kayak gitu. Oke. Jadi lulus lagi Bu, 3 betul. Ya, untuk mau nambahin Mel juga ada aturannya, itu dia kalau mau resign 1 bulan sebelumnya ya biasanya ya di perusahaan ada sih di surat kontraknya. Ada di surat kontrak kan, berarti Mel berhak ngasih sanksi atau ya tadi nggak ngasih rekomendasi atau gaji bulan terakhir nggak dibayar, hal-hal semacam itu tuh itu jadi haknya Mel gitu. Mungkin perlu ditambahkan juga di situ 1 bulan, bila tidak sanksinya apa gitu kan. Jadi ketika dia baca, dia sadar ada aturan dan ada sanksi. Kalau nggak hanya ada aturan nggak ada sanksi, mungkin dia pikir nggak ada sanksi. Ya kan, suka-suka gue gitu betul. ya. Dan namanya sih Bu Ati, kalau common practice ya di perusahaan ya, kalau one more notice itu adalah untuk yang berstatus sudah karyawan tetap. Ya kalau dia masih PKWT maupun PKWTT gitu ya, itu kan masih ya nggak perlu one more notice Bu. Gitu. Tapi tetap ada notice period. Tapi nggak sampai sebulan. Iya. Pokoknya dia ngasih tahu dulu, nggak kayak gini kan, betul, istilahnya langsung nggak masuk, langsung ngasih tahu resign gitu hari itu juga kan. Jadi ya nggak etis gitu kan, dari sudut etikanya dia nggak bagus. Gitu. Kita sebagai pemilik, sebagai manajemen ya sangat berhak sih Mel untuk melakukan treatment ya terhadap apa yang telah dia perbuat. Ya dia resign nggak proper, ya udah kita nggak akan berikan haknya secara proper juga gitu loh. Iya. Ya, jadi kalau saya simpulkan ini masalah SDM ini menarik ya, karena UMKM meskipun punya karyawan di bawah 10, katakanlah 5, tapi ini 5 kepala, 5 pribadi yang berbeda, yang masing-masing punya perilaku dan masing-masing punya karakter yang berbeda.
Nah, kalau UMKM ini banyak terkait karyawan blue collar worker, berarti si owner mesti lebih melakukan pendekatan kepada mereka secara personal, lebih mesti mungkin menanyakan juga ya, misalnya mungkin di rumah ada masalah yang menyebabkan dia bekerja nggak kurang fokus gitu ya. Nah, sementara kalau untuk pengelolaan bisnis remote itu mungkin lebih kita kunci di hasilnya betul, di Pak, result betul, orientednya. Tapi SOP-nya udah kita bikin juga nih, udah. Nah, terus kalau untuk pra SDM, ya bersyukur juga belum menjadi karyawan udah ketahuan karakternya gitu. Jadi kalau udah jadi karyawan dan baru keluar karakter itu dan ternyata merugikan kita, lebih runyam ya masalahnya ya. Screening awal sangat screening, perlu sih, Pak. iya. Jadi meskipun sebagai kesimpulan akhir mungkin meskipun skalanya UMKM, tapi pengelolaannya tetap tidak bisa sembarangan dan main-main gitu ya, Ri ya. Betul. Jadi tetap perlu ada profesionalitas dalam SOP, aturan-aturan, dan kemudian juga penerapan dari screening SDM-nya juga nggak bisa sembarangan ya. Jadi memang dari awal udah harus diperketat, dari awal juga saat rekrutmen udah menetapkan standar-standar tertentu, jangan di-bypass karena takut nggak dapet karyawan ya. Tadi Eri bilang bargaining power tetap harus ada di kita sebagai owner ya gitu. Ya. Oke, jadi Ada tambahan lagi buat tambahan buat Adit nih, terutama yang SD SMP ini loh, yang karyawannya. Jadi kan mungkin ada lebih rasa nggak enak hati gitu kan. Setuju nggak Eri kalau terutama untuk yang Adit ini aturannya justru lebih lebih jelas diomong, karena biasanya ada rasa lebih nggak enak hati. Ini kalau berpecat, pendidikan cuma SD SMP, punya keluarga gitu nggak Adit? Benar ya? Betul kan? Jadi mungkin jangan karena dia blue collar worker, pendidikannya SD SMP malah nggak ada aturan, justru itu kayaknya harus ada di awal. Jadi kalau dia salah, kita udah punya bukti, ini udah pernah diomong, ini ada hitam di atas putih. Jadi kalau dia mau menyalahkan kita bisa kuat gitu kan ya Ria. Terus maaf karena biasanya mereka lebih kasar. Iya. Gitu. Jadi kitanya yang harus lebih, kata Eri, kita harus nunjukin bargaining power bahwa kita owner, jangan merasa lu kasihan ya tadi kalau dipecat, mereka punya keluarga gitu. Itu juga kayaknya mesti diminimalisir. Apalagi Adit orang Jogja ya. Walaupun tinggal di Bogor tapi orang Jogja tuh kadang rasa nggak enak hatinya besar kalau nggak ada. Itu jadi bumerang buat saya juga. Jadi bumerang buat owner, gitu aja sih. Handphone lu bunyi tuh Ya, kayaknya. makanya handphone gue bunyi. Bentar ya, ditelepon pacar. Oh. Ya, halo. Ya. Oh, Bu, jangan lupa jemput Rani ya. Ya jemput Rani ya di Gambir. Oke, Bos. Nanti telat dia. Marah-marah kalau telat dia. Nggak lupa. Ya. Oke ya, Bu ya. Ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Oke. Saya baru datang Bu Ati. Ya. apa-apa. dong? Dia sampai- ditunggu Ya, udah. pacar. Kita masih bisa ngobrol. Iya. Ini kebetulan meja masih kosong. iya. Ini mesti kita pesen. Seperti biasa filosofinya perut kenyang, otak terang. Iya. Hari ini kebalik, otak kita udah terang dulu nih. Mari kita kenyangkan perut. Iya. Oke. Tapi biar gimana pun, thank you banget, Ri, udah Sama-sama. nyempetin mampir ke sini di tengah-tengah kesibukan ya. Ini juga moga-moga ya. Nih bertiga, Adit, Ica sama Mel yang tadi pagi udah kalut telepon ya. Moga-moga hari ini dengan dapat pencerahan dari Eri ya, kita semua belajar, kita semua bisa ini. Sekali lagi sukses untuk usaha kalian ya. Thank you. Tetap semangat. Ya tetap semangat. Adit main futsal dulu aja, itu di lapangan futsal itu. Iya. Biar ke Jakarta nggak sia-sia. Oke. Oke, thank Oke, you. thank you ya Bye. semuanya.